Saudara-saudara, melanjutkan ulasan sebelumnya tentang mengapa Natal diperingati pada tanggal 25 Desember. Nah, ada beberapa teori. Yang pertama, tradisi Israel kuno itu punya kebiasaan untuk menyamakan hari kematian dengan hari kelahiran para leluhur. Tradisi ini mirip dengan tradisi Buddhisme. Kita tahu dalam agama Buddha, hari Waisak itu kan merayakan kelahiran, pencerahan, dan kematian Siddhartha Gautama. Nah, jadi memang ada tradisi di beberapa daerah untuk menyamakan hari kelahiran dengan hari kematian. Ya, untuk tetenger, untuk penanda. Bahkan, konon orang Jawa kuno juga begitu. Mereka percaya bahwa hari kelahiran seorang itu jatuhnya sama dengan hari kelahiran seseorang, khususnya dalam hal weton. Nah, tapi tentu tradisi semacam ini sudah bergeser. Tapi, kalau kemudian kita berpijak pada teori ini, kalau hari kematian sama dengan hari kelahiran, maka yang lebih masuk akal dan bisa ditelusuri adalah hari kematian Yesus Kristus. Nah, dalam kalender Yahudi tercatat bahwa hari kematian Yesus ketika Yesus disalib itu jatuh pada tanggal 14 bulan Nisan dalam kalender Yahudi kuno. Nah, kalau dikonversi ke dalam kalender Gregorian, jatuh pada 25 Maret. 25 Maret itu adalah hari kematian Yesus Kristus. Nah, kok bisa kemudian sampai ke 25 Desember? Ternyata dulu itu ada para bapak gereja, misalnya Clement dari Alexandria, Lactantius, Tertullianus, Hippolytus, dan juga yang lain. Mereka itu mencatat kematian Yesus itu jatuh pada 25 Maret. Kalau kematian Yesus sama dengan kelahiran Yesus, maka yang dijadikan penanda kelahiran itu bukanlah ketika bayi brojol dari kandungan, melainkan ketika terjadi pembenihan oleh Roh Kudus dalam rahim Maria. Maka para bapak gereja waktu itu memberikan sebuah ajaran pembenihan oleh Roh Kudus itu dalam rahim Maria juga 25 Maret. Nah, kalau manusia normal itu kan kandungan itu usianya 9 bulan gitu ya. Maka 9 bulan kemudian dari 25 Maret adalah 25 Desember. Memang kemudian ada banyak orang yang tidak setuju tentang teori itu. Kok seolah-olah ngarang cerita begitu ya. Kota adek gathuk dipadak-padake. Tidak semua bapak gereja itu setuju. Banyak juga yang waktu itu memprotes, udahlah nggak usah merayakan kelahiran. Kok kayak bangsa kafir saja, kok kayak bangsa pagan saja, kok kayak penyembah berhala atau penyembah kaisar saja. Tapi itulah cara gereja zaman itu mencoba mencari tahu kapan kelahiran Yesus. Meminjam tradisi Israel kuno. Gagasan mengenai kelahiran Yesus itu tidak hanya satu suara, 25 Maret. Ada juga tradisi Montanis yang percaya bahwa kematian Yesus itu 6 April. Lalu kemudian pembenihan dihitung dari itu, berarti kelahiran Yesus juga adalah 9 bulan kemudian, yaitu 6 Januari. Tradisi Montanis inilah yang kemudian diteruskan oleh gereja-gereja timur, di Mesir, di Syria, dan lain sebagainya. Itulah mengapa gereja timur sampai sekarang merayakan Natal bukan 25 Desember, melainkan 6 Januari. Nah, itu teori yang pertama. Teori yang kedua mengatakan demikian. Dalam masa Kekaisaran Romawi kala itu, orang-orang Romawi itu menyembah matahari. Dewa matahari disebut sebagai Sol. Dialah dewa yang tertinggi. Pada tahun 274, Dewa Sol ini oleh Kaisar Aurelianus ditetapkan secara resmi sebagai kepala Pantheon negara Romawi. Ya, katakanlah sebagai dewa pelindung atas seluruh wilayah kekaisaran. Nah, maka menyembah dewa matahari tadi, menyembah dewa Sol sebagai pusat keilahian itu berarti semakin meneguhkan kekuasaan politik Romawi pada waktu itu.
Apalagi kemudian Kaisar Romawi dianggap sebagai titisan dewa matahari. Maka menyembah kaisar, ya artinya menyembah dewa Sol tadi itu. Pada waktu itu, tradisi penyembahan dewa matahari itu memang hari pemujaan tertinggi, dijatuhkan pada tanggal 25 Desember. Nah, mengapa kok Kekaisaran Romawi waktu itu menetapkan 25 Desember untuk menyembah dewa matahari? Nah, itu ada penjelasan geologinya. Bumi itu datar, itu dalam pemahaman geosentris waktu itu. Bumi sebagai pusat semesta. Jadi orang belum memahami bahwa pusat tata surya itu adalah matahari. Nah, pada waktu musim dingin, matahari itu tampaknya bergeming atau diam saja di titik terendah di horizon Eropa mulai tanggal 21 Desember. Nah, pada tanggal 25 Desember, itu matahari mulai sedikit muncul dari cakrawala. Lalu pelan-pelan beranjak naik. Nah, oleh orang Romawi waktu itu, peristiwa itu dimaknai sebagai kelahiran Dewa Matahari. Nah, Dewa Matahari dianggap lahir atau juga dianggap bangkit dari kematian. Maka ada sebuah istilah Sol Invictus, matahari tak terkalahkan. Ya, itu adalah peristiwa alam biasa yang ditafsirkan secara religius. Lalu kemudian 25 Desember dijadikan sebagai hari kelahiran Dewa Sol, Dies Natalis Solis Invicti, kelahiran Dewa Sol yang tak terkalahkan. Nah, perkembangan zaman terjadi, kemudian singkat cerita, kekristenan mempengaruhi Kekaisaran Romawi, bahkan pada suatu masa Kaisar Konstantinus menjadi Kristen, dan pelan-pelan kemudian kekristenan menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi, menjadi agama mayoritas. Orang-orang Kristen waktu itu yang ada di Roma menolak menyembah kaisar, karena mereka hanya menyembah Gusti Yesus. Nah, kemudian ada taktik pemberitaan Injil mengambil alih gelar-gelar yang waktu itu berlaku di Kekaisaran Romawi. Yang pertama, gelar Kurios, Tuan, Gusti, waktu itu hanya milik kaisar dan juga Dewa Matahari. Nah, gelar Kurios ini kemudian diambil oleh gereja, disematkan kepada Yesus. Nah, ketika kemudian kekristenan menjadi mayoritas dan dominan di Romawi, terjadi perubahan makna dari penyembah Dewa Sol menjadi penyembah Yesus Kristus. Nah, abad keempat, menurut sebuah cerita, Kaisar Konstantinus melihat tanda salib dan sebuah kalimat, "Dengan tanda inilah kamu akan menang." Nah, tanda itu dia lihat di awan. Kaisar Konstantinuslah yang kemudian mengubah 25 Desember yang semula adalah hari kelahiran atau kebangkitan Dewa Matahari, diubah menjadi hari untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus. Nah, teori kedua ini lebih banyak diterima oleh para ahli, menunjukkan bahwa agama apapun itu tidak sekali jadi, tapi agama terus mengalami perubahan sesuai dengan konteks, di mana ia lahir, di mana ia bertumbuh. Semua agama pasti mengambil tradisi yang sudah ada, kemudian memodifikasi, memberikan makna yang baru. Termasuk agama kita, agama Kristen. Dan itu menurut saya hal yang wajar dan memang terjadi di semua agama, bahkan semua budaya. Tidak ada agama yang murni tanpa pengaruh tradisi lain. Sejak itulah kemudian perayaan Natal mulai bergema dan kelahiran Yesus kemudian mulai dirayakan. Karena perayaan Sol Invictus itu dulu memang sebuah festival, sebuah pesta yang luar biasa hingar-bingar, Natal kemudian dirayakan lebih meriah daripada Paskah dan Pentakosta. Itulah mengapa barangkali sampai hari ini Natal biasanya lebih ramai, lebih meriah daripada perayaan-perayaan yang lain. Sebagai catatan akhir, Natal pertama-tama bukanlah merayakan ulang tahun Yesus itu. Namun Natal adalah sebuah ketetapan atau kesepakatan yang diambil untuk memperingati lahirnya Sang Juru Selamat. Ketika Allah menjelma manusia. Peristiwa inkarnasi itulah yang dirayakan, kemudian ditetapkan tanggal tertentu. Penghayatan ketika Allah hadir di antara manusia. Immanuel. Untuk itulah
menurut saya tidak perlu diperdebatkan kapan tanggal tepatnya Yesus lahir, karena secara liturgi bukan soal itu yang paling penting. Ya sama seperti kita merayakan Paskah dan Pentakosta itu kan pasti tiap tahun berubah tanggalnya. Gereja selain mengacu pada kalender Masehi, mengacu pada kalender liturgi atau kalender gerejawi, yang poinnya adalah mengenang peristiwa yang penting. Kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, turunnya Roh Kudus, dan lain sebagainya. Demikian, saudara-saudara, ulasan tentang mengapa 25 Desember kita rayakan sebagai hari Natal. Semoga informasi ini menolong kita melanjutkan diskusi sehingga lebih berkembang. Matur nuwun, wilujeng Natal, Gusti berkahi. Amin.